diperuntukkan untuk kita semua yang tidur untuk mencari mendengar ilmu agama. Sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, jika engkau melewati taman-taman surga, maka mampirlah engkau dengan hati yang gembira. Ya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang manakah taman-taman surga itu? Nabi menjawab, taman-taman surga itu adalah majelis-majelis ilmu. Ini Bapak Ibu majelis ilmu kita. Artinya ini adalah taman surga. Kalau kita meninggal di taman surga, pasti kita sudah di dalam surga. Ya. Ini janji Rasulullah. Nah, itu erat kaitannya dengan hadis. Ya. Man kharaja fi talabil ilm yaltamisu ilman sallallahu tariqan ilal jannah. Jadi mulai dari rumah Bapak Ibu kita ini diperjalankan oleh Allah. Bahkan di hadis lain dikatakan, man shalla salata subh fa huwa fi zimmatillah. Siapa yang salat jamaah subuh di masjid, maka sesungguhnya mereka itu dalam perlindungan Allah. Nah, jamaah subuh dengan Allah, itulah sebabnya kalau kita mau perhatikan kata ilmu. Jadi ilmu itu huruf bahasa Arab ada 3 huruf, ain, lam, dan mim. Itu tidak begitu saja, itu ada kata ilmu, itu ada maknanya Bapak Ibu ya, ada filosofinya. Nah, kata ilmu kita awal dari huruf ain. Ain itu kan terbuka Pak ya, terbuka mulutnya. Apa maksudnya? Kita ini tidak boleh puas, ya, tidak boleh puas dengan ilmu agama kita. Kita harus selalu lapar, haus mencari ilmu agama. Ya, kenapa kita harus mencari ilmu agama, harus lapar dan haus? Karena satu-satunya ilmu dari sekian banyak ilmu yang akan menolong kita pada saat sakaratul maut hanya ilmu agama. Banyak orang berilmu, tetapi di akhir hayatnya ketika sakaratul maut menjemput, maka tentunya ilmu agama yang telah kita amalkan itulah yang bisa atau menyebabkan kita mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian kenapa huruf lam lari ke atas? Itu artinya orang yang berilmu itu pasti akan mendapatkan kedudukan, derajat yang tinggi di sisi Allah, dan di dunia orang berilmu itu juga mendapatkan derajat kedudukan. Coba kita perhatikan Bapak Ibu, orang-orang berilmu itu ya, kalau tidak mendapatkan jabatan, selalu mendapatkan hati di masyarakat karena ilmunya. Dan yang terakhir huruf mim, kenapa lari turun? Artinya setelah kita berniat mencari ilmu agama, mendapatkan kedudukan, jangan pernah lupa bahwa kita harus rendah hati, harus tawadu. Karena kalau ilmu yang menyebabkan kita sombong, angkuh, ya tidak ada artinya itu ilmu agama kita. Jadi jamaah subuh dengan Allah itu baru pembukaan. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membahas sebuah ungkapan ya yang sering juga orang anggap sebagai hadis, tetapi menurut para ulama kita ini bukan hadis, tapi ungkapan ini sangat dikenal, sangat sering kita dengar. Yaitu yang pertama adalah baiti jannati, rumahku adalah surgaku.
Nah, itulah sebabnya Nabi mengatakan dalam hadisnya, khairukum, ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik pada keluarganya. Khairukum wa khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Dan Nabi mengatakan, saya yang paling baik terhadap keluargaku. Artinya kita ini umatnya harus mengikuti Nabi, bahwa kita ini harus berperilaku baik terhadap keluarga. Baru itu namanya baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nah, bagaimana caranya kita menciptakan rumahku adalah surgaku? Yang pertama adalah kita perhatikan salah satu hadis Rasulullah, sayyinu manazilakum bisolati wa qiraatil Quran. Hiasi rumahmu dengan solat dan bacaan Quran. Nah, kalau kita setiap hari, ya mungkin karena kita sibuk, tidak bisa setiap hari membaca Al-Quran, tapi kita usahakan dalam sehari harus membaca Al-Quran. Tetapi salat tidak boleh seperti membaca Al-Quran, karena alasan sibuk, nanti ada kesempatan baru salat. Tidak bisa begitu, Pak. Karena salat itu adalah tidak boleh, ya, ditinggalkan. Jadi sayinu manasilakum bisolati wa qiraatil Quran. Kenapa Nabi memerintahkan kita menghiasi? Ya, namanya hiasan, perhiasan selalu enak, selalu nyaman dipandang, selalu menarik hati. Jadi rumah yang selalu dihiasi dengan sholat itu selalu dipandang oleh orang lain sebagai rumah yang sakinah. Nah, inilah sakinah mawaddah warahmah. Ya. Di surah Al-Fat Allah berfirman, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah. Ya, jadi sakinah itu sebenarnya berasal dari kata sakana, maskan, rumah. Jadi salah satu bentuk kebahagiaan seseorang itu adalah ketika mempunyai rumah. Ya, itu. Nah, jamaah subhanallah Allah, kenapa kita harus sholat? Ya, di hadis lain Nabi menjawab, karena di kalangan kita ini ada paham bahwa boleh salat wajib di rumah, boleh salat wajib di masjid, boleh salat sunat di rumah, boleh salat sunat di masjid. Nah, bagaimana ini menjawab perbedaan pendapat seperti ini? Nah, ada hadis Rasulullah yang menerangkan, afdalu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Seutama-utama salatnya kita ini Bapak Ibu adalah di rumah, illal maktubah, kecuali salat wajib. Jadi ini jawabannya nih. Jadi kita yang sudah balik, ya, tidak ada uzur, tidak ada halangan, maka salat wajib itu di rumah, di masjid, ya, di masjid. Nah, kita bahas dulu nih salat wajib di masjid. Ya. Kenapa kita harus salat, Pak? Salat berjamaah, salat sunat. Karena Nabi menerangkan, awwal ma yuhasabu bihi minal abdi yaumal qiyamah as-shalah. Dari sekian amal yang kita lakukan, puasa, zakat, haji, infak, sedekah, berbuat baik, yang pertama dihisab itu salat. Jadi kalau salat kita tidak beres, salat kita tidak bisa menyelamatkan kita, bagaimana salat itu bisa menggaransi, menjamin kita pada saat kita diperiksa di yaumil hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hadis ini mengajarkan dua hal kepada kita. Jadi afdalus sholatil mar'i fi baiti ilal maktubah.
seutama-utama salatnya seorang mukmin itu adalah di rumahnya, kecuali salat wajib. Jadi yang dimaksud salat di rumah itu adalah salat-salat sunat, sementara salat wajib itu di masjid. Kenapa kita harus menuju ke masjid? Nah, Rasulullah menerangkan dalam salah satu hadisnya, Basyiril masyaina fis sulmi ilal masajid bin nurit tammah yaumal qiyamah. Jadi di hari kiamat itu bergembiralah orang-orang yang selalu berjalan menuju masjid dengan niat salat berjamaah, mampir di masjid dalam perjalanan berniat salat jamaah dengan cahaya yang sangat terang benderang. Jadi di hari kiamat itu setelah kita diperiksa di padang mahsyar, kita akan menyeberangi sirat, ya, jembatan penyeberangan menuju surga. Nah, dalam riwayat disebutkan tipisnya jembatan itu seperti sehelai rambut. Nah, dijelaskan ada orang yang menyeberangi sirat itu tertatih-tatih. Ada orang yang jalannya pelan-pelan, ada orang yang berlari, ada orang menyeberang bagaikan kilat. Nah, inilah hadis ini diperuntukkan bagi orang-orang yang selalu berjalan ke masjid salat berjamaah, Bapak Ibu. Menyeberangi sirat itu bagaikan kilat, bin nurit tammah, dengan cahaya yang sangat sempurna. Jamaah subuh yang dilakukan Allah. Karena itu kita berusaha untuk tidak meninggalkan salat berjamaah. Nah, ada sebuah doa di dalam Al-Quran itu, kalau tidak salah di surah Ibrahim, Allahumma ja'alni muqimas shalah wa min zurriyati rabbana taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan saya ini orang-orang yang selalu menegakkan salat wajib dan salat sunnah. Wa min zurriyati, dan anak keturunan saya. Pada saat kita mengucapkan wa min zurriyati, tidak apa-apa itu Pak Ibu, kita niatkan untuk calon mertua saya, menantu saya. Ini masuk karena surya itu keturunan. Jadi anak cucu kita. Kenapa anak keturunan? Karena di riwayat disebutkan bukan cuma anak kandung yang bisa menyelamatkan orang tuanya, tetapi cucu-cucu kita, keturunan kita, ketika dia menjadi anak soleh, soleha, itu akan menjadi jaminan keselamatan bagi kita. Jadi tidak apa-apa. Saya kebetulan anak-anak itu masih kuliah. Saya ada 4 anak, 3 putri 1 laki-laki. 2 putri ini alhamdulillah sementara kuliah di Azhar Kairo. Ya, itu keinginan mereka, sudah dilarang tapi tak mau, mereka kuliah di sana. Jadi ibunya biasa doakan, lalu saya sampaikan kalau baca doa ini, titipkan juga itu, karena kita berkepentingan untuk mendapatkan menantu yang saleh. Tidak ada itu orang tua yang mau mendapatkan menantu yang tidak benar, karena itu akan menjadi masalah. Makanya doa sangat bagus, Pak. Allahumma ja'alni muqimas shalah, ya Allah jadikan saya orang selalu menegakkan salat. Wa min zurriyati, dan anak keturunan saya. Tapi ada doa lain yang mengiring ini. Allahumma la taj'alni min tarikis shalah au muakhiriha. Ya Allah, jangan jadikan saya orang yang selalu meninggalkan salat, apakah salat wajib atau salat sunnah, au muakhiriha, atau orang yang selalu masbuk. Ini ada masbuknya ini. Kenapa ada masbuk dalam doa ini? Atau orang yang terlambat. Warzuqni lazzatal khusyu'i, ya Allah berikan kehusyuan saat pada saya dalam salat. Ana
wa man qala amin, dan orang-orang yang mengucapkan amin. Jadi doa ini diperuntukkan bagi kita yang selalu bersalat berjamaah. Ya, Allahumma ja'alni min tarikis salah. Ya Allah, jangan jadikan saya orang meninggalkan salat berjamaah. Muakhiriha, orang selalu masbuk, terlambat. Jadi jamaah subuh yang dengan Allah, kalau kita sudah terbiasa salat berjamaah di masjid, maka yang kita harus programkan jangan masbuk. Jangan masbuk, kecuali betul-betul ada halangan, ada uzur. Kenapa? Oleh karena ya itulah bedanya orang berjamaah di rumah dengan berjamaah di masjid. Ada pertanyaan, apakah pahalanya sama 27 derajat? Kalau menurut saya sama saja pahalanya. Jamaah di masjid dengan di rumah itu sama-sama pahalanya 20 derajat. Tapi ada yang membedakan, ada fadilah, ada keutamaan. Kalau kita di rumah jamaah paling kamar mandi, tidak ada fadilahnya, tidak ada keutamaan. Tapi kalau kita berjalan dari rumah ke masjid, fadilahnya itu adalah satu langkah kaki dihitung satu kebaikan. Itu bedanya Pak. Sama-sama jamaah itu, sama-sama jamaah 20 derajat, tapi bedanya ada fadilah. Makanya ketika kita sampai di masjid, kita berdoa depan pintu itu ada doa, Allahumma ghafirli waftah abwaab rahmatik waftali abwaab rahmatik. Ya Allah, dari rumah saya berjalan ke masjid, ampuni dosa-dosa saya. Dan setelah kita membuka pintu masjid, bukakan rahmatmu. Apa itu rahmat di dalam masjid? Banyak rahmat. Salah satu rahmat itu adalah orang yang selalu berada di saf terdepan, didoakan Allah dan malaikat bersalawat kepadanya. Ya, makanya kalau kita lebih awal ke masjid, jangan ambil saf kedua, apalagi ketiga, apalagi di belakang, rugi. Harusnya kita harus berada depan. Kita kan mau dapatkan rahmat yang ada dalam masjid. Jadi makanya tuh saya biasa perhatikan, ada orang terlambat selalu ngotot mau ke depan karena mau dapatkan keutamaan. Apatah lagi kalau kita sudah memang lebih awal berada di masjid, kita ambil saf terdepan. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh masbuk? Karena kita itu diharapkan ketika imam membaca amin, makmum membaca amin bersama-sama, ada malaikat yang membaca amin. Kita bersama-sama malaikat membaca amin. Dan aminnya malaikat, ketika kita mendapatkan amin bersama imam, artinya tidak masbuk, maka aminnya malaikat itu adalah doa untuk mengampuni dosa-dosa kita. Nah, jamaah subhanallah Allah. Kemudian warsukni lazzatal khusyu. Ya Allah, berikan kehusyuan. Ini masalah, ini khusyuk dalam salat. Banyak orang mengatakan, bagaimana ya caranya khusyuk dalam salat? Susah sekali. Makanya itu menurut ulama kita, karena saking susahnya, ya ulama mengatakan untuk kita orang-orang awam, artinya orang-orang kebanyakan, Islam kita itu belum sama seperti ulama. Cukup 3 tempat Pak Ibu kalau kita mau khusyuk. Yang pertama, pada saat kita mengucapkan Allahu Akbar, jangan ingat, usahakan perbaiki ingatan kita kepada Allah pada saat mengucapkan takbir. Yang kedua, pada saat kita membaca Iyyaka na'budu. Nah, ini harus bagus betul, karena ada pendapat, ada yang pernah saya baca mengatakan salah satu nama iblis itu adalah Iyyaka. Nah, pada saat kita salah sebut Iyyaka bukan Iyyaka, berarti setan yang kita sembah. Dan tempat terakhir adalah pada saat kita salam. Jangan ingat Allah sebelum kita salam.
Itu paling tidak 3 tempat yang kita bisa khusyuk betul. Ya. Nah, terkait dengan khusyuk ini ada sebuah riwayat menjelaskan, suatu ketika ada seorang sahabat datang mengadu, mengeluh kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mengapa susah sekali saya salat khusyuk? Padahal saya sudah berusaha. Setiap saya salat macam-macam yang saya ingat. Kunci motor yang saya cari nanti saya ingat pada saat salat." Ya. Makanya itu ada doa khusus, doa pada saat kita mau salat, karena ada memang jin yang selalu mengganggu kita, itu jin hansab namanya. Jadi doanya itu, Allahumma inni a'udzubika min syaitani waswasatil hansab. Itulah jin hansab itu yang selalu menggoda kita, Pak Ibu. Makanya Nabi mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min syaitani waswasatil hansab. Jadi sebelum kita baca doa-doa istighfar, ya qul a'udzu birabbin nas, kita baca doa dulu ini. Kita baca, mudah-mudahan doa itu salat itu bermanfaat kepada kita. Karena Nabi mengajarkan doa satu doa, Allahumma inni a'udzubika min shalatin la tanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari salat yang tidak bermanfaat. Salah satu salat yang tidak bermanfaat adalah salat yang kita tidak berusaha untuk khusyuk. Yang kedua maksudnya salat tidak bermanfaat, salat itu tidak mencegah, tidak berbekas apa-apa, tidak mencegah kita berbuat keji dan mungkar. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi kalau salat kita mengingatkan kita, oh tidak bagus itu, bisa merugikan orang lain, itu artinya salat kita sudah bermanfaat. Nah, jamaah subhanallah Allah, jadi sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana?" Lalu Nabi mengatakan, sesungguhnya tidak ada orang yang bisa khusyuk dalam salatnya dari awal sampai akhir. Jadi ini Nabi Pak yang mengatakan. Lalu Sayyidina Ali mengatakan, "Saya bisa Rasulullah, saya bisa khusyuk salat dari awal hingga akhir." Lalu Nabi mengatakan, "Wahai Ali, kalau engkau bisa khusyuk salat dari awal hingga akhir, saya hadiahkan sorban saya yang terbaik untukmu." Ya, ini Nabi. Lalu Ali salat 2 rakaat. Setelah salat 2 rakaat ditanya oleh Nabi, "Wahai, bagaimana Ali? Apakah engkau bisa khusyuk dari awal hingga akhir?" Ali menjelaskan, "Ya Rasulullah, di awal-awal saya khusyuk, tetapi setelah saya mau mengakhiri salat, saya mengingat sorban yang engkau janjikan." Jadi ternyata Ali juga, ya. Tapi di tempat lain Ali itu dalam riwayat lain dikatakan Ali ketika tertusuk anak panah, ya, Ali minta dicabut pada saat dicabut panah itu pada saat dia sholat. Artinya khusyuknya itu sholatnya Ali. Tidak dirasa itu anak panah tercabut. Itu mungkin karena tidak ada iming-iming, ya, tidak ada janji. Jadi kalau ada janji-janji di salat, ini juga mungkin kita mendidik anak, jami dijanji-janji anak-anak, kalau kamu salat saya ini, yang jangan itu yang diingat. Ini juga pelajaran. Biarkan berjalan begitu. Yang penting kita senantiasa mengontrol anak-anak kita. Ya, jadi yang terpenting bagi kita, Bapak Ibu, kita berusaha untuk setiap kita mengikat sesuatu yang mengganggu dalam salat, ya, kata orang Makassar, pakinta ge. Ada tahu mempak itu pakinta? Ya, saya biasa Pak, kalau salat itu ada sakit begini kepala saya, untuk melempar itu, ya, hakikatnya itu setan yang kita lempar. Iya. Karena Ibnu Qayyim mengatakan, ya, salah satu salat yang diterima adalah ketika orang salat lalu dia mengingat urusan dunia, lalu dia berusaha menghilangkannya.
Ya, saya kira mungkin kalau kita simbol seperti ini, saya biasa begini. Paling tidak pikiran kita kan diikuti oleh gerakan. Nah, itu biasanya kembali itu kita untuk khusyuk, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah syukurkan Allah. Nah, itulah sebabnya Nabi memerintahkan kita, muru sibyanakum bis shalah. Perintahkan anakmu salat bisab'i sinin, pada saat dia sudah umur 7 tahun. Wadribu alaiha, kalau perlu kerasi sedikit. Keras itu tidak berarti harus memukul. Ya, banyak metode pendidikan. Wadribu alaiha. Ya, wadribu itu kalau kita memahami kata daraba itu adalah salah satu artinya itu adalah memberi contoh. Jadi susah juga itu kalau anak tidak salat kalau kita orang tuanya tidak memberi contoh. Misalnya orang tua mengatakan kau ke masjid salat jamaah, baru orang tua tidak pergi. Anak-anak sekarang itu pintar. Bapak saya tidak pernah ke masjid. Bagaimana? Itu semua contoh-contoh. Nah, jamaah subhanallah Allah. Yang kedua, kenapa kita harus salat sunat di rumah kita, Pak, Ibu? Nah, karena rumah itu adalah tempat kita hidup bersama istri dan anak-anak. Sebuah rumah yang bagus, yang baik itu adalah yang selalu disinari dengan cahaya ilahi. Ya, cahaya ilahi. Karena menurut seorang ulama, rumah itu tidak mutlak kita penghuninya yang hidup situ. Boleh jadi ada jin yang hidup bersama kita. Makanya itu dalam hadis dikatakan kamar mandi yang tidak pernah dibersihkan, disitulah tempatnya jin. Pada saat kita makan tidak membaca bismillah, jin datang, berarti jin itu ada dalam rumah. Belum lagi kalau kita dari luar, makanya Nabi mengatakan setiap engkau ingin tidur, hempaskan sapu itu spraymu, karena siapa tahu ada jin yang ikut di situ. Ini yang jarang kita perhatikan. Makanya biasa orang mimpi macam-macam atau tiba-tiba dapat penyakit pada saat tidur, dapat gangguan, boleh jadi itu penyebabnya, Bapak Ibu. Makanya Nabi mengatakan bersihkan itu tempat tidur. Makanya orang tua dulu kita itu selalu ada sapu, Pak. Ada sapu itu dulu, sapu ijuk. Pakai bersihkan setiap mau tidur. Karena boleh jadi kita membawa dari luar itu. Dari luar ikut. Biasa kita heran kenapa banyak pasir di kasur, di ranjang ini. Dari mana pasirnya? Nah, itu boleh jadi yang kita yang bawa. Nah, jamaah subhanallah Allah. Jadi salat-salat sunat ini penting kita lakukan. Makanya kalau ada orang yang melakukan qabliyah, salat sunat qabliyah dia di rumah, ya, itu dalam rangka untuk membuat rumahnya itu berenergi positif. Ya. Bagaimana dengan salat sunat subuh? Apakah di masjid atau di rumah? Kalau kita ada kesempatan, kita lakukan di rumah saja. Iya. Tetapi kita usahakan salat sunat karena ada keutamaan di situ. Nah, Nabi mengatakan raka'ataini qabdal fajri khairum minad dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh lebih bagus dari dunia dan segala isinya. Saya pernah ada seorang syekh dosen UIN, pernah ngajar di UIN. Beliau tinggal di tempat saya. Pernah satu ketika saya sama-sama masbuk. Nah, setelah salat subuh dia salat sunat. Saya tanya, "Syekh, limaza tusalli ba'da subuh?" Kenapa salat setelah subuh? Dia menjelaskan, kalau mazhab Hambali karena mengejar keutamaan 2 rakaat sebelum salat subuh,
dia mengejar keutamaannya itu, mazhab Hambali membolehkan salat setelah salat subuh. Nah kalau kita lihat, kenapa ada orang salat subuh setelah salat sunat 2 rakaat setelah subuh? Itu ternyata mazhab Syafi'i yang kita paham. Kalau mazhab lain membolehkan karena mengejar. Nah keutamaannya ini kita bisa lihat, keutamaan 2 rakaat sebelum subuh. Kalau kita lihat untuk urusan dunia itu banyak, Pak. Yang pertama, orang yang selalu salat subuh di masjid berjamaah, itu paru-parunya jauh lebih sehat. Iya. Kenapa? Karena menghirup udara pagi, udara yang masih segar. Beda itu kalau kita bangun agak kesiangan, udara ini sudah terkontaminasi polusi dan macam-macam. Tetapi kalau subuh udaranya masih segar, itu baru urusan dunia. Yang kedua, di waktu subuh itu banyak rezeki. Para malaikat itu membagikan rezeki waktu subuh. Ya, saya biasa lihat di masjid Nurul Muttaqin di sana itu sebelum direnovasi, itu jamaahnya kalau subuh itu minum kopi subuh di situ. Kalau sudah salat subuh minum kopi, itu rezeki itu. Bahkan sedekah yang utama itu di waktu subuh. Jadi siapa tahu kita dapat rezeki. Tapi saya akan percaya, ya, janji Nabi itu tidak akan salah. Nah itu baru urusan dunia. Nah bagaimana dengan urusan akhirat? Keutamaan 2 rakaat sebelum fajar ini untuk akhirat banyak. Salah satu dan tadi hadis yang saya sampaikan, basyiril masyaina, orang yang berjalan ke masjid salat subuh, salat isya, maghrib dan isya, itu yang dimaksud hadis ini. Basyiril masyaina, gembirakan orang yang berjalan ke masjid bisulmi pada waktu gelap, artinya maghrib, isya dan subuh. Bagaimana dengan duhur dan asar? Apakah tidak termasuk? Termasuk. Logikanya, orang yang bisa berjalan ke masjid waktu gelap saja bisa, apatah lagi di waktu tidak gelap. Jadi itu maksudnya. Nah yang kedua, orang yang salat jamaah di masjid, ya itu bagaikan mendapatkan pahala sepanjang malam. Itu. Nah, jamaah subhanallah Allah. Jadi raka'ataini qabla al-fajr khairun minad dunya wa fiha. Khairun minad dunya wa ma fiha. Ya, lebih bagus dari dunia dan segala isinya. Nah, jamaah subhanallah Allah, kemudian kita melangkah yang kedua dari hadis Rasulullah, sayyinu manasilakum bis salati wa qiraatil Qur'an. Nah, ini membaca Al-Quran. Kenapa Nabi memerintahkan kita membaca Al-Quran? Karena membaca Al-Quran itu akan menjadi syafaat. Ya, kalau Rasulullah iqra'il Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an likarihi. Orang yang selalu membaca Al-Quran akan datang bacaan Al-Quran itu pada hari kiamat sebagai syafaat. Nah, bagaimana kita, Bapak Ibu, yang mungkin karena dulu kita tidak belajar, waktu kita anak-anak dulu tidak belajar Al-Quran. Beda dengan sekarang ini, anak-anak kita ini banyak TPA. Itu alhamdulillah sangat membantu kita orang tua. Tapi bagaimana kita dulu-dulu tidak ada TPA, Iqra saja tidak ada. Lalu kita tidak bisa baca Al-Quran. Nah, kalau kita berusaha untuk pintar bisa membaca Al-Quran, itu sudah satu niat yang sangat tinggi derajatnya di sisi Allah. Dalam usaha kita untuk belajar mengaji, kita dipanggil Allah. Saya yakin dengan niat itu bisa menyelamatkan kita. Kenapa? Karena ada nasnya itu, ada argumentasinya. Ya. Dalam riwayat dikatakan, dulu ada seorang pezina yang ingin bertobat, dia mencari ulama, ya, mencari ulama, ya, tetapi belum sampai di perjalanan meninggal, lalu turunlah malaikat Malik dan malaikat Ridwan bertengkar
Malaikat Malik mengatakan ini tempatnya di neraka karena pekerjaannya selalu berzina. Malaikat Ridwan mengatakan tidak, ini tempatnya di sorga karena dia sudah berniat untuk tobat. Ya, untuk tobat. Lalu Allah mengatakan ukur, diukurlah. Ternyata jaraknya sudah hampir sampai ke tempatnya ulama. Lalu dimasukkan ke dalam surga. Ini baru niat, Pak. Makanya tuh niat jangan dianggap remeh. Nah, niat itu dalam hadis katakan barang siapa yang berniat untuk berbuat baik, dia belum melakukan sudah dapat satu pahala, apalagi kalau niatnya itu dilakukan. Tapi bagaimana niat yang jelek? Nabi mengatakan seseorang yang berniat jelek baru dapat dosa kalau dia lakukan. Kalau dia batalkan niat jeleknya itu tidak dapat dosa. Itu hebatnya itu dalam agama kita. Ya, jadi sama ini kita berniat belajar Al-Quran. Saya kira niatnya itu akan menolong kita. Allah itu tidak hitung-hitungan, tetapi Allah itu melihat bagaimana niat keinginan kita. Makanya itu Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Niat itu sangat penting. Kalaupun kita tidak bisa sekali membaca Al-Quran, panggil orang untuk mengaji, lalu kita dengarkan Al-Quran. Kalau tidak ada, banyak di HP kan. Kita bisa mendengarkan mengaji, orang mengaji di HP. Semua itu adalah menutupi kekurangan kita. Ya. Kemudian jamaah subhanallah Allah, ada hadis yang sangat menarik ini bagi kita yang selalu membaca Al-Quran. Innal baita la yutla fil Quran, rumah yang selalu dibacakan Al-Quran di dalamnya, fayatara'a ahlus samai kama tatara'a nujumu li ahlil ardi. Rumah yang selalu dibacakan Al-Quran di dalamnya itu akan selalu dipandang, dilihat oleh para penduduk langit, sampai itu malaikat dan para nabi itu akan selalu memandang kita. Kama tatara'a an-nujumu li ahlil ardi, sebagaimana kitab ini melihat bintang di langit. Jadi ibarat cahayanya rumah itu, Pak. Makanya Nabi mengatakan zayyinu, hiasi. Tadi sholat, ini baca Al-Quran. Ya, itu rumah kita itu menimbulkan aura, energi, cahaya. Sayangnya itu cahaya itu tidak bisa dilihat. Tapi Nabi sudah menjelaskan ini. Ya, Nabi sudah menjelaskan. Makanya kalau jarang kita mendengar, misalnya kita bangun tahajud, di kegelapan malam ada orang yang membaca Al-Quran, merinding itu kita punya. Tapi jarang-jarang kita dengar. Tapi mungkin dia baca Al-Quran tetapi dalam hati, ya, dalam hati tidak dibesarkan. Tetapi kalau kita ada waktu, jadi misalnya kalau kita bangun sepertiga malam, kita salat taubat, ya, salat tahajud, salat hajat, salat witir, kalau masih ada waktu kita membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran. Nah, inilah sebenarnya yang dimaksud oleh Rasulullah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, limpahi keberkahan kepada umatku di waktu paginya. Ya, ulama mengatakan di waktu pagi itu adalah waktu sepertiga malam itu. Itu banyak berkah. Nah, di sisi lain Nabi melarang kita tidur setelah salat subuh, karena ada mengatakan waktu pagi itu masih termasuk di waktu subuh. Tapi Ibnu Qayyim mengatakan yang dimaksud bukuru di situ adalah usia kita. Usia kita di waktu muda. Limpahi keberkahan kepada umatku di usia mudanya, artinya jangan usia muda ini disia-siakan. Harus diisi dengan amal salehah, amal saleh dan salihah. Nah, salehah sih, amal saleh ya, harus diisi. Kenapa? Karena ketika manusia sudah memasuki usia tua, usia senja, ya, dalam sebuah riwayat disebutkan jika manusia sudah tua, sebenarnya yang tersisa darinya tinggal dua, Pak. Ambisi dan angan-angan. Tinggal itu. Kita mau berambisi, mau salat jamaah di masjid, sudah tidak bisa jalan.
berangan-angan. Kita mau puasa Senin Kamis sudah tidak mampu, perut ini sudah tidak bisa puasa. Itu maksudnya. Makanya di usia muda itu diisi memang, diisi memang itu. Itulah maksudnya Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Jadi jamaah subhanallah, Allah, mari kita membaca Al-Quran, ya, menghiasi rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Insya Allah bacaan Al-Quran itu, ya, akan menjauhkan aura-aura negatif di dalam rumah kita, aura negatif. Nah, berikutnya jamaah subhanallah, Allah, ya, menjadikan rumah kita sebagai surga, zikir kepada Allah, banyak berzikir dalam rumah. Rasulullah mengatakan, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah itu menjadi seutama-utama zikir? Kalau kita hitung-hitung pahala saja dulu. Nah, suatu ketika dalam sebuah riwayat dijelaskan, Nabi Musa pernah minta, ya Allah, ajarkan saya kalimat thayyibah yang belum pernah engkau ajarkan kepada makhlukmu sebelum aku. Lalu Allah mengatakan, wahai Musa, baca la ilaha illallah. Nah, Musa mengatakan, ya Allah, itu sudah pernah engkau ajarkan. Lalu Allah mengatakan, wahai Musa, seandainya engkau timbang pahalanya la ilaha illallah dengan 7 lapis langit dan bumi, masih berat timbangan la ilaha illallah. Ini saja Pak, kalau kita baca itu luar biasa sekali pahala tak, kalau kita berhitung dari sini. Ya, yang kedua, ada sebuah riwayat mengatakan, Rasulullah pernah mengatakan, wahai Ali, jika engkau membaca doa ini 10 kali dalam sehari, maka semua malaikat di langit akan memohonkan ampun ampun untukmu kepadaku tanpa satu pun. Jadi semua malaikat yang ada di langit, yang mana doanya itu? Ini tidak susah dihafal. La ilaha illallah qabla kulla ahadin. Tidak ada Tuhan selain Allah sebelum adanya segala sesuatu. La ilaha illallah ba'da kulla ahadin. Tidak ada Tuhan selain Allah setelah adanya ciptaan Allah. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kulla ahadin. Tidak ada Tuhan selain Allah, Allah lah yang kekal dan binasalah selain Allah. Ini kalau kita mau tidur, mengiringi kita membaca surah Al-Mulk. Kalau kita mau tidur, ya, sambil menunggu waktu mata terpejam, kita baca-baca doa ini, la ilaha illallah. Tidak susah dihafal. La ilaha illallah qabla kulla ahadin. La ilaha illallah ba'da kulla ahadin. Tuh, jadi lawannya qabla ba'da. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kulla ahadin. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini. Insyaallah Bapak Ibu, ya, rumah kita akan menjadi surga dan kehidupan kita akan jauh lebih baik. Nah, ketahuilah bahwa kebahagiaan itu bukan harta sebenarnya. Banyak orang yang memiliki banyak harta tetapi ya tidak bahagia juga. Kenapa? Karena Nabi mengatakan sesungguhnya rezeki yang paling rendah itu adalah harta benda kita. Itu rezeki yang paling rendah derajatnya. Dia akan terangkat kalau kita infakkan, sedekahkan. Makanya Nabi mengatakan dalam hadisnya, kala Rasulullah SAW, innal abda yaqulu, seorang hamba berkata, mali, hartaku. Wa inna min malihi salasan, sesungguhnya harta itu cuma 3 jenisnya Bapak Ibu. Ma'akala fa'abna, harta yang kita cari kumpulkan lalu kita makan, ujung-ujungnya hanya menjadi ampas, kotoran yang akan keluar dari perut kita. Aw labisa fa'abla, harta yang kita pakai, belikan pakaian, rumah, mobil, ketika sampai waktunya akan menua, akan rusak.
Tidak ada itu orang yang beli pakaian baru terus pakainya. Apakah terlalu banyak rinsonya itu mempercepat. Pakai mobil, tidak ada itu mobil yang stabil terus, akan tua pada berseiring berjalannya waktu. Rumah juga begitu. Kata orang, ada orang bangun rumah pakai keramik dindingnya supaya tidak kelihatan tua. Tua juga karena debu kan. Nah, kata Rasulullah, awakta fa'akna, tetapi harta yang abadi itu, harta yang menemani kita di alam kubur, di hadapan Allah, apa yang kita titipkan untuk akhirat, yang kita sedekahkan, kita infakkan. Makanya itu saya biasa melihat di waktu subuh itu, hari Jumat subuh, banyak orang itu yang keliling. Saya biasa mutar-mutar di sini keliling. Dia beli nasi kuning 100.000 saja, 10 bungkus. Banyak pekerja taman di sini, kita keluarkan itu. Luar biasa itu Pak. Karena di antara sekian waktu yang paling mustajab, paling berberkah kita bersedekah itu di waktu subuh hari Jumat. Kenapa kita tidak mengamalkan ini? 100.000 saja. Beda kalau agak terasa beda itu kalau kita 100.000 kasih kepada satu orang dibanding 100.000 menjadi 10 bungkus nasi kuning kita bagi-bagi. Pertama, Allah menghitung energi kita keluar mutar-mutar, kemudian kita memberi kepada orang, dan biasanya tuh orang-orang menerimanya langsung mendoakan kita. Ini doanya orang-orang seperti ini yang sangat makbul, mustajab. Kita ini jarang didoakan oleh orang-orang yang orang masakin. Makanya Nabi mengajarkan sebuah doa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, saya mohon kepadamu fi'lal khairat, senantiasa berbuat kebaikan. Wa hubbal masakin, mencintai orang-orang miskin. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat, dan meninggalkan perbuatan yang tidak baik, mungkar. Wa hubbal masakin, dan mencintai orang-orang miskin. Nah, ini kita biasakan infak, sedekah kepada orang miskin. Insyaallah itu adalah perwujudan bahwa kita mencintai orang-orang miskin. Ada doanya orang miskin. Ketika kita berikan itu, dia langsung responsif itu, mengucapkan terima kasih dan mendoakan. Siapa tahu doanya itu yang bisa membuat kita lebih bahagia hidup bersama keluarga. Nah, yang terakhir, jamaah subhanallah, Allah menjadikan rumah kita berberkah bagaikan surga. Nah, ada sebuah riwayat, seorang suami menghadap kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini sudah berusaha bekerja pontang-panting untuk menghidupi keluarga saya, tetapi kehidupan keluarga saya tidak pernah berubah, begitu terus. Lalu Nabi mengajarkan, wahai fulan, kalau engkau masuki rumahmu, baca doa, bacalah salam. Jadi kalau ada istri anak kita dalam rumah, ada suami kita, jangan kita melupakan baca salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mendoakan itu keluarga kita, Pak. Dijawab. Makanya kalau anak kita tidak jawab, ajari, jawab. Karena saya ini doakan kalian, jawab. Artinya doanya berbalik kepada kita. Nah, tapi kata Rasulullah, ketika engkau memasuki rumah kosong, artinya anak istri tertidur, mungkin waktu subuh ya, masih tidur, maka Nabi mengatakan, baca salam kepadaku, assalamualaikum ya Rasulullah, atau assalamualaikum ya Habiballah, atau assalamualaikum ya Safwatallah, atau assalamualaikum ya khairi halqillah. Banyak. Atau itu dia doa-doa kalau kita mau pergi umrah, ada di situ. Lalu Nabi mengatakan, baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Ya. Nah, dalam riwayat itu disebutkan setelah orang ini mengamalkan doa ini, kehidupannya membaik dan termasuk di sekelilingnya.
berberkah untuk sekelilingnya. Makanya itu jamaah subhanallah Allah, kalau kita punya rumah kosong yang lama tidak tinggali, ya, atau kita masuk tempat-tempat yang tidak pernah dihuni oleh manusia, jangan kita baca assalamualaikum warahmatullah, karena itu salamnya orang yang hidup manusia. Bagaimana kalau ada yang jawab salam tak waalaikumsalam, lari atau tinggal? Saya pernah punya pengalaman, Pak. Saya mengantar kakak itu pindah tugas di Parepare. Ya, baru masuk rumah kosong. Kebetulan ini ipar, ya mungkin karena yang dia tahu cuma itu ya, mengucapkan salam. Dia baca assalamualaikum, lari. Ada yang jawab salamnya. Ada yang jawab salamnya. Saya bilang, kita main-main. Dan tidak. Ada yang jawab salam itu tadi pada rumah kosong. Makanya itu hikmahnya yang kita harus baca kalau kita masuk ke rumah kosong atau kita punya rumah yang kosong, lama kita tidak tempati, kita mengucapkan salam kepada Rasulullah, lalu bacakan surah Ikhlas. Sama juga Pak, kalau kita punya rumah ada kamar-kamar kosong yang jarang dihuni, sekali-sekali naiki di situ di kamarta sebelum masuk, ucapkan salam kepada Rasulullah, lalu baca surah Ikhlas, ya mengaji-ngaji di situ salat-salat sunat. Karena kalau kita tidak pernah masuk itu, boleh jadi ada jin yang masuk ke situ. Nah, pertanyaannya kenapa surah Al-Ikhlas? Apa kaitannya dengan sahabat tadi yang kesulitan ekonominya? Karena surah Al-Ikhlas itu adalah salah satu surat untuk menarik rezeki. Makanya itu salah satu wiridnya salat duha itu ada bacaan surah Al-Ikhlas, Pak ya. Jadi kalau kita sudah salat duha kan ada wiridnya. Astaghfirullah, subhanallah wa bihamdi, subhanallah azim, ya. Kemudian la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ya. Kemudian kita baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Dan kalau bisa kita baca juga surah Al-Waqiah. Ini yang jarang. Karena doanya surah Al-Waqiah ada, setelah kita baca doa surah Al-Waqiah ada doanya khusus surah Al-Waqiah. Baru setelah itu kita baca doa salat duha. Ya makanya itu kenapa sahabat ini membaik kehidupannya. Pertama dia yakini ajaran Rasulullah, dan kedua memang surah Al-Ikhlas itu adalah salah satu surah yang bisa memudahkan urusan kita. Nah, yang terakhir jamaah subhanallah Allah, ada kebiasaan kita yang jarang kita mengamalkan doa ini. Ketika kita keluar salat subuh, ada doa yang diajarkan Nabi. Ya, jangan langsung buka pintu, Pak. Makanya orang tua kita dulu itu berpesan, kalau kau buka pintu, pertama buka pintu, jangan pasang badanmu depan pintu. Boleh jadi ada angin jahat yang menerpa, lalu ya bengkoklah mulut, ya, lalu mengatakan stroke. Orang tua kita mengatakan kena angin jahat. Itu salah satu hikmahnya orang tua kita berpesan, jangan berlindung dulu di belakang pintu. Tapi Nabi mengajarkan doa. Kalau doa ini kita amalkan, bukan angin jahat yang datang, tetapi malaikat yang menyambut kita di hadapan pintu. Ya, doa itu ya awwalal awwalin. Jadi sebelum kita buka pintu kita baca doa, ya awwalal awwalin, wahai yang maha pertama, wa ya akhiral akhirin, wahai yang maha kekal, wa ya zal quwwatal matin, wahai yang maha memiliki segala-galanya, wa ya rahimal masakin, wahai yang mencintai orang-orang miskin, wa ya arhamar rahimin, wahai yang maha penyayang. Baru kita buka pintu, Pak. Jadi ini pasangannya tadi doa setelah salat subuh kita masuk ke rumah kita baca salam. Ini dulu yang kita baca setiap kita mau keluar rumah. Jadi kalau misalnya kita tidak sempat salat subuh berjamaah, pertama kita buka pintu kita baca doa ini, karena doa ini adalah doa untuk bagaimana memudahkan rezeki kita, ya, dengan nih ya. Terakhir sekali, banyak orang yang tidak percaya bahwa ibadah itu bisa mendatangkan, bisa membuahkan rezeki.
yang mereka percaya hanya kerja keras. Kita orang beriman tidak boleh berpikiran begitu. Kita harus meyakini bahwa ibadah kita bisa memudahkan kehidupan kita di dunia. Nah, hadits qudsi mengatakan, ini jawabannya. Ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, tafarraq li ibadati, pergunakan umurmu beribadah kepada aku, kata Allah. Perbaiki ibadahmu, salatmu, amalkan doa-doamu, amalkan ilmu yang engkau tahu walaupun sedikit. Ya. Karena mengatakan man amila bima alima aurasallahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui sedikit saja, Allah menambahkan ilmunya. Jadi amalkan ilmu kita sekalipun sedikit. Jadi tafarraq li ibadati, pergunakan umur kita. Ya, makanya tadi itu kalau Ibnu Qayyim mengatakan yang dimaksud bukur itu adalah usia muda. Nah, ada saya lupa tadi surah wal asri itu waktu asar kan, waktu senja. Menurut Ibnu Qayyim waktu asar itu ibarat umur manusia yang sudah tua, Pak. Jadi manusia yang sudah tua diibaratkan salah asar kan akan perayaan waktu dari asar ke maghrib gelap. Jadi ibaratnya salat usia tua itu diibaratkan tidak lama lagi akan beralih dari alam syahadat ke alam barzakh. Ya, makanya itu. Jadi tafarraq ibadati. Apa kata Allah? Amla'u qalbaka ginan. Saya akan memenuhi hatimu dengan kecukupan. Ini beda kekayaan dan kecukupan. Karena orang yang selalu merasa cukup itulah orang yang kaya yang sebenarnya. Tetapi orang kaya belum tentu selalu merasa cukup. Ya, itu beda. Wa amla'u yadaka rizqan. Allah mengatakan saya akan menjamin rezekimu. Ini Allah yang mengatakan. Kalau kita perbaiki ibadah kita, doa-doa kita mustajab, kenapa Allah tidak memberikan jaminan itu? Tetapi kata Allah, ya ibna Adam, la tubait minni, jangan menjauh dariku. Karena engkau menyanyiakan umurmu, tidak beribadah, menyembah kepada aku, menjauh kepada aku. Amlau kalbaka fakran, saya akan memenuhi hatimu dengan kekosongan mengingat aku. Jadi tak kalah kosong itu pikirannya, hatinya mengingat Allah. Wa amlau yadaka syagala, dan saya akan memenuhi hatimu dengan kesibukan. Terlalu sibuk mencari dunia, mengejar dunia, akhirnya lupa kepada Allah. Ketika sampai waktunya sakaratul maut, ilmu agama tidak bermanfaat sama sekali. Saya kira inilah kultum dan pengajian kita. Kalau ada yang mau bertanya, Pak. Ya, mungkin karena sudah waktu kita akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh Yayasan Haji Muhammad Cengho Sulsel dan Takmir Masjid Muhammad Cengho Goa.